Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusul tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk meneladani dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik tahu nggak siapa Rasul Paulus? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Rasul Paulus adalah seorang yang diutus, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, untuk menceritakan tentang kuasa Tuhan, untuk menceritakan tentang keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kita manusia. Jadi waktu itu Paulus memakai hidupnya untuk menceritakan kebaikan yang sudah dia terima. Jadi adik-adik pada saat ini juga diminta supaya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Paulus. Menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, menceritakan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Bagaimana caranya? Seperti halnya Paulus ketika dia bertemu dengan orang lain, ketika dia berpapasan dengan orang lain, ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia dengan penuh sopan santun, dia penuh dengan keramahan untuk saling menyapa dan saling bercerita. Adik-adik tahu nggak sopan santun itu apa? Sopan santun adalah sikap yang baik. Sikap yang baik dalam tutur kata, dalam perkataan, sikap yang baik dalam perbuatan, itulah yang dinamakan dengan sopan santun. Sama halnya dengan keramahan. Adik-adik tahu nggak keramahan? Keramahan adalah cara berkata yang baik dengan orang lain. Misalnya, ketika kita melihat saudara kita, teman kita, keluarga kita yang berdiri di depan kita atau yang mau kita lewati, kita harus bilang bagaimana? "Permisi tulang, permisi nang tulang." Ya. "Permisi nang guru, permisi amang guru." Seperti itu ya adik-adik ya. Atau misalnya ketika kita melihat ada orang lain di sana, kita mau lewat, "Horas amang,
Selamat pagi Amang, selamat pagi Tulang, selamat pagi Nang Tulang. Ini adalah contoh keramahan. Atau ketika kita masuk ke rumah, biasanya adik-adik kalau masuk ke rumah gimana? Buka pintu, langsung masuk. Apakah seperti itu? Ya, jadi masuk ke rumah yang baik, diketuk pintunya dan katakan Shalom. Oras Amang, oras Papa, oras Mama, Shalom Papa, Shalom Mama. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita ramah, bagaimana kita sopan santun. Apalagi kalau kita bertemu atau berpapasan dengan orang lain yang berbeda dengan kita, berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda sekolahnya, dan lain sebagainya, kita juga harus menunjukkan keramahan kita atau sopan santun kita. Misalnya ada orang di sana yang berbeda dengan kita agamanya, berbeda dengan kita sukunya, kita katakan, permisi ya Pak, saya mau lewat. Permisi ya Bu, saya mau lewat. Seperti itu ya adik-adik ya. Inilah contoh, inilah tanda bahwasannya kita sudah diselamatkan dan sudah menerima kebaikan Tuhan. Perhatikan tadi yang tertulis di Alkitab kita. Ketika Paulus bercerita, bertemu, menunjukkan keramahannya, menunjukkan kebaikannya, ternyata apa yang dilakukan oleh Paulus diperhatikan oleh orang lain yang bernama siapa? Ayo, siapa namanya tadi di Alkitab? Coba lihat Alkitabnya di ayat 14. Siapa? Ayo. Iya, ketika Paulus bercerita, ketika Paulus bertemu dengan perempuan-perempuan Yahudi pada waktu itu, ternyata ada seorang perempuan lain yang mendengarkan, melihat, dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan karena dia melihat, memperhatikan, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, dia merasa senang, dia merasa sukacita, dia merasa luar biasa. Dan pada akhirnya perempuan tadi yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Paulus. Luar biasa ya, perbuatan Paulus, keramahan Paulus, sopan santun Paulus, cerita yang disampaikan oleh Paulus tentang kebaikan Tuhan ternyata didengarkan, ternyata diperhatikan oleh orang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu juga ketika di rumah, tunjukkan keramahannya, tunjukkan sopan santunnya kepada orang tua, kepada abang, kepada kakak. Kemudian di sekolah juga tunjukkan sopan santunnya, tunjukkan keramahannya kepada guru dan teman-teman. Dan dimanapun adik-adik sekolah minggu berada, tetap tunjukkan bahwasannya saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi saya harus menunjukkan kebaikan Tuhan, menunjukkan keramahan saya, menunjukkan sopan santun saya. Siapa tahu, ya, siapa tahu kebaikan, sopan santun, dan keramahan adik-adik sekolah minggu dilihat oleh orang lain. Sehingga mereka mengatakan, wah luar biasa ya anak sekolah minggu HKBP. Dia luar biasa, dia hebat, dia anak-anak Tuhan, dia baik, dia sopan, dan dia ramah. Jadi inilah firman Tuhan yang hendak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.